Salam jujur. Nah, di Bapak Turan Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Tadinya kami tuh mau berburu sayuran, pemirsa. Suami saya tadi udah jumpa sayur, terus hujan lebat sekali, nggak sangka-sangka kan. Hujan lebat, pemirsa. Oh my goodness. Hiyo, Sarawak pun begitu juga ini. Jadi nggak jadi kami pergi ke dalam kebun lah cari sayur-sayur. Suami saya pun udah keluar. Hujan tak payah ikut, dia cakap macam mana mau buat video kalau hujan kan. Jadi karena nggak bisa kita pergi keluar, hari ini saya bawalah kalian pemirsa, kita room tour rumah yang saya pikir ini udah selesai hampir 65% pemirsa ya. Jadi kalau tengok rumah nih, dia hanya bagian pintu, cuma saya tengok pintu samping saya tuh terpotong lah. Bagian samping rumah saya itu terpotong gitu. Itulah karena kurang informasi kan, tak apalah. Karena yang saya tunjukkan video gambar itu dia hanya bagian depan dan samping, tapi samping sebelah sana itu nggak nampak. Tapi bila saya tengok video ini keseluruhan pemirsa, rumah yang tadinya itu saya tengok kecil, dia tuh jadi luas setelah diletak lantai, apalagi itu dicat warna putih, dia tuh udah kelihatan luas, betul tak? Nggak usah berlama-lama, jom. Nah ini kita akan lihat di bagian depan rumah saya ini, bagian depannya itu seperti ini pemirsa, boleh kalian lihat ya kan. Tapi kalau boleh kalian bayangkan, coba nanti kalau catnya itu warna coklat dengan kelabu tuh, dia lebih, kalau saya bilang itu color yang apa ya, eksotik gitu pemirsa. Dia agak soft gitu pemirsa, karena saya memang suka sekali color yang soft. Sebenarnya ini inspirasinya dari siapa sih Kak Sri? Jadi ada di kampung itu, dia kebetulan tuh polis, dia buat rumah, dia buat colornya itu seperti itu, nampak sekali yang dia itu elegan gitu pemirsa. Jadi saya bilang kalau ada rezeki saya mau buat rumah seperti ini gitu. Jadi ya udah, makanya saya buat colornya seperti itu, lebih kepada saya nampak 2-3 rumah yang pakai color seperti itu tuh elegan sekali, nampak cantik gitu pemirsa ya. Tapi kalau yang suka macam color pink susu ke atau apa gitu, itu terpulang juga sih pemirsa ya kan. Nah, jom kita, darling singgem pula call. Jom kita masuk pemirsa. Nah ini sebenarnya bukan ruang tamu utama, ini hanya ruang watching room. Jadi ini tempat menonton TV pemirsa ya. Jadi masuk-masuk saja, nanti kalian akan jumpa. Jadi di sini tuh kalau ada rezeki nanti saya akan letak TV dengan satu sofa dan table gitu. Ini adalah ruang santai keluarga kami, makanya dia tuh ruangannya tuh agak kecil sebenarnya. Nah kalau kalian lihat tuh siling kasir, kenapa silingnya gambarnya seperti itu? Kalau orang Karo tuh mesti tahu. Jadi orang Karo tuh kita ada macam adat pakai yang namanya itu kadang-kadang gitu pemirsa. Itu biasa kita pakai kalau adat-adat orang Karo gitu. Jadi colornya itu memang seperti itu. Jadi kalau ciri siling rumah saya itu masuk aja gitu, oh orang Karo gitu. Udah tahu oh ini rumah orang Karo gitu pemirsa. Makanya silingnya saya ambil seperti itu. Nah, jadi selesai kita dari ruang watching TV, ruang nonton TV, kita pergi ke ruang tamu. Nah, ini ruang tamu utama saya. Jadi ini macam jantung rumah saya, macam sana bilik, sini dapur, semua dia akan mengumpul di tengah itu gitu. Nah ini adalah ruang macam kita kalau menerima tamu, macam kalau ada sesiapa datang duduklah di sofa di sana gitu pemirsa. Dan ini tuh lebih luas ya kan, karena ini memang lebih kepada menjamu tetamu pemirsa. Dan kalau kita mau masuk ke ruang tamu itu dari samping juga boleh, nggak harus kita lalui ruang TV pemirsa. Nanti antara ruang TV dengan ruang tamu tuh kan ada pintu, saya akan pasang langsir. Jadi dia macam gimana ya, macam kalau kita ada tetamu, and then anak-anak tuh mau tengok TV tuh masih boleh lagi gitu pemirsa. Terus kalau kami orang Karo nih lagi satu pemirsa, suka sekali tuh family datang, tuh tidurnya semua di lantai gitu pakai tikar. Makanya ruang tamu ini agak lebar pemirsa. Jadi ini sebenarnya ruang tamu utama rumah kami gitu. Kalau dari kita masuk ke rumah, nah sebelah sini itu adalah bilik tempat sembayang, dan sebelah depannya itu adalah bilik si Ami gitu. Jadi bilik Ami dengan bilik saya itu bersebelahan pemirsa. Ya, anak gadis itu kena dipantau. Jadi yang di belakang itu adalah bilik anak lelaki pemirsa ya. Tapi kalau kalian tengok bilik saya nih, udah luas kan? Tengok macam letak satu katil pun boleh. Saya rasa nanti meja meja hias pun letak boleh dengan meja pakaian, dengan almari pakaian pemirsa. Cuman ya bilik mandi ini tuh agak sempit lah, iyalah, tapi dalam bilik saja kan, untuk mandi saja dengan tandas bilik air saja, tak ada aktiviti lain pun kan. Bilik mandi utama yang di belakang tuh besar kan pemirsa. Jadi
Itu hari pun saya tengok memang agak kecil, tapi bila udah dipasang lantai, dikasih cat color putih kan, saya tengok oh my goodness sudah luas lah kan. Jadi rumah tuh memang kalau belum siap, kita memang akan nampak dia tuh kecil pemirsa, nampak kecil gitu. Tapi kalau udah di lantai, udah nampak gitu kan, nampak udah luas sih. Kalau saya bilang udah istilahnya lebih puas, udah puas lagi hati saya balik gitu. Kemarin tuh banyak kekecewaan kita, cuman setelah tengok udah dia pasang lantai, udah dicat gitu, oh my goodness, memang seperti yang kami dambakan. Nggak usah suami saya itu excited mau pulang ke rumah gitu, mau tengok rumahnya secara langsung gitu pemirsa. Begitu juga kalau di dapur pun hari itu kami nampak tuh kecil, tapi setelah dipasang lantainya, dicat gitu kok nampaknya udah luas loh. Iya betul, udah luas gitu. Jadi kalau kalian tengok dapur saya ini pemirsa, dia agak memanjang gitu. Jadi kalau kita masak tuh sebelah sana, bila tetamu datang tuh mereka nggak akan langsung nampak dapur gitu lurus. Macam kalau rumah-rumah di kampung tuh kita jalan terus boleh nampak pintu depan sampai pintu belakang tuh lurus. Selalunya sih model rumah seperti terus tepi-tepi ini semua bilik dia macam lurus aja gitu pemirsa. Kalau ini enggak, kita masak di dapur tuh orang nggak akan nampak gitu pemirsa. Jadi saya oke sih, saya suka sekali. Terus ini di bagian belakang pemirsa, kalau kalian nampak ada sedikit kayu tuh, nah itu tempat kita letak tangki air nanti pemirsa. Kalau nanti sudah ada rezeki, memang di bagian sinilah saya mau membuat dapur basah saya pemirsa ya. Tapi mungkin untuk lebih memastikan lagi apa lagi yang perlu, yang mau kita renovasikan lagi, macam buat dapurnya atau bagian samping tuh kita akan tambah lagi kaki limanya itu nanti pulang baru kita akan bincang lagi dengan tukang gitu pemirsa. Jadi saya akan siapkan sampai ini saja dulu, kalau udah siap ya udah gitu, nanti pulang tengok oh iya dapurnya itu buat, and then kaki limanya itu buat gitu, biar tenang dulu gitu pemirsa. So far pemirsa saya sangat puas hati lah. Puas hati sekali, suami saya pun puas hati. Setiap kali adik saya buat video dia pasti tengok, setiap kali adik saya hantar video dia pasti tengok, dia kata ya ampun rumah kita. Pernah satu kali tuh masa adik saya tuh pagi-pagi video call, saya tunjuk suami saya kan, dia nangis tau, dia nangis. Saya macam mana jumpa you pun saya tak tahu, dia cakap macam mana saya boleh kawin, macam mana jauh punya perempuan saya boleh kawin, saya ada anak, dia cakap sekarang saya sudah ada rumah, sudah ada kebun, tak pernah saya fikir pun boleh beli rumah sendiri. Itu macam suami saya cakap. Makanya kita tuh nggak bisa menjangka kehidupan ini pemirsa, betul. Kalau kata agama kami sih, langkah rezeki pertemuan maut itu memang Tuhan yang aturkan. Langkah satu step langkah di depan kita ini pun kita tak tahu, itu Tuhan yang tentukan. Kita tak tahu, kita hanya tahu melangkah, jatuh ke jurang, kita tak tahu. Macam itu juga rezeki, macam itu juga pertemuan ya kan. Saya pun sudah jauh merantau di Indonesia, ke sana sini saya kerja, tahu tak. Last minute kenapa saya jadi TKI saya pun tidak tahu. Walaupun banyak orang dulu yang macam membuli saya kan, jadi TKI, karena kebanyakan tuh di kampung-kampung tuh nggak sekolah juga. Dia mari ke Malaysia ini kerja, dia pakai orang punya sijil yang orang tuh udah tamat sekolah terus kawin gitu kan. Ada sijilnya dibayar gitu, pakai sijil orang itu dia pergi nggak sekolah gitu. Makanya saya dulu pun direndah-rendahkan juga. Cuman nggak tahu kenapa saya tiba-tiba datang kerja ke sini, nggak terfikir pun. Pernah hari itu yang ngurus saya itu katanya jangan pula nanti kau kawin di Malaysia, dek kata. Iya, aku nggak mau kawin di sana, aku mau cari duit. Setahun saja cari duit udah kawin. Kan nggak bisa kita tentukan apapun kan pemirsa. Saya pun macam mimpi tahu, memang mimpi saya boleh buat rumah seperti ini. Saya bukan mau menunjukkan, hey saya ini lebih kaya, saya buat rumah paling besar di kampung ini, enggak sih. Memang saya tengok, saya punya foto di Facebook tuh, saya tengok oh my goodness cantik, and then saya hubungi orang yang desainernya itu, dia bagi tahu semuanya itu, dan saya rasa saya mampu gitu, saya buat. Istilahnya itu macam kita reward untuk diri sendiri gitu, untuk kerja keras kita yang udah seletih ini kita bekerja dan kita buat rumah besar itu hanya untuk memuaskan hati kita, tak ada lebih, tak ada apa tahu, bukan nak menunjuk ke apa, tidak. Makanya kalian pikir pun ini Sri ini kok selalu update di YouTube masalah rumahnya ini pemirsa. Saya sembang apapun, saya bersihkan rumah boleh aja saya buat konten, tapi memang nggak tahu kenapa puas hati sekali saya gitu ya kan. Yang tadinya tuh sampai orang bilang gini, ini rumah siapa, rumah Nani. Cepat kali ya dia. Hari itu bukan ke dia waktu perutnya besar keliling-keliling jual-jualkannya sayurnya, katanya iya, saya letak sayur saya di besen itu, saya junjung, saya bilang belilah sayur saya 2.000 satu ikat, 2.000 satu ikat, karena nggak laku pemirsa. Jadi makanya saya bilang hidup ini nggak ada siapa yang tahu. Betul tak? Jadi itulah dia room tour kita hari ini pemirsa. Jumpa lagi lain video.